Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Pohon di lereng bukit tumbang timpa truk yang melintas di Jalan Lubuk Sawah, Samarinda. Jelang akhir tahun, pembangunan kawasan IKN tahap 1 hampir rampung. Warga Tarakan dihebohkan dengan kemunculan pasir putih mirip salju. Jelang akhir tahun, mega proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN masih terus dikerjakan dan berfokus pada kawasan eksekutif seperti pembangunan Istana Negara, Istana Garuda, hingga gedung kantor Kemenko. Staf khusus Kepala Otorita IKN menyebut, pembangunan IKN pada tahap 1 yakni tahun 2020 sampai 2024 sudah mencapai 95%. Dan saat ini masih dalam proses penyelesaian hingga akhir tahun 2024. Troy Pantau menambahkan, untuk pembangunan tahap kedua, yakni tahun 2025 hingga 2029, yang berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, seperti kawasan hunian hingga bangunan pendukung yang membentuk ekosistem perkotaan di IKN. Per 5 Desember 2024, pembangunan bed 1 itu sudah mencapai 95,89%. Kemudian bed 2-nya sendiri mencapai sekitar 75,15% dan bed 3 kemajuannya itu tembus sekitar 27,93%. Nah, pada tahap awal memang IKN ini fokusnya pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, kemudian kantor Kementerian Sekretariat Negara, lalu Kementerian Koordinator atau Kemenko, dan ada hunian pendukungnya. Jadi kalau boleh dikatakan rata-rata kawasan eksekutif ini penyelesaiannya sudah mencapai di atas 90%. Ya. Nah, kalau mau ditanya tahap kedua ini akan seperti apa? Itu kan berarti tahap kedua kita masuk pada tahun 2025 sampai 2029. Nah, fokusnya akan pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, ya. Dan saat ini sedang dalam tahap penyiapan desainnya. Nah, pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif ini termasuk juga hunian, ya, dan semua pendukung ekosistemnya yang ada di dalamnya. Tahap 1 pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 95%. Sedangkan tahap 2 mencapai 75% dan pembangunan tahap 3 mencapai 28%. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Gedung instalasi gawat darurat Rumah Sakit Daerah Abdul Rifai di Tanjung Redep telah rampung dibangun. Namun hingga Senin siang pihak rumah sakit belum membuka layanan karena fasilitas yang tersedia belum lengkap. Sebab masih menunggu anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang. Dirut RSUD menyebut bangunan berlantai 3 yang terdiri dari ruang IGD, operasi, dan ruang intensif atau ICU ini sudah 98% siap digunakan. Agar bangunan baru tersebut bisa segera beroperasi, penunjang lain berupa instalasi pengolahan air limbah perlu segera dirancang. Supaya menghadap ke arah sebelah
Khusus untuk lantai pertama ini kan IGD, lantai kedua adalah kamar operasi dan lantai ketiga adalah ruang intensif. Nah untuk IGD ini pengerjaannya sudah hampir rampung. Untuk gedungnya sendiri sudah hampir, ruangannya untuk lantai khusus IGD itu sudah hampir selesai. Itu sudah hampir 98%. Artinya memang sudah bisa digunakan. Cuma ada beberapa penunjang yang harus dipikirkan kembali ketika ini mau dioperasikan. Misalnya seperti IPAL-nya. Kita harus menambah kapasitas IPAL supaya ini nanti limbahnya tidak mengganggu lingkungan. Itu yang perlu kita pertimbangkan. Bangunan baru ini diyakini strategis dibanding ruang IGD yang lama karena akses dan fasilitasnya sudah lebih dibenahi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Keramba tempat budidaya ikan air tawar Jalan Bujangga, Tanjung Redep ini dikelola oleh kelompok pembudidaya Bujangga Sejahtera. Mereka sehari-harinya memelihara ikan air tawar untuk kebutuhan masyarakat umum. Namun belakangan mereka mengeluh akan sulitnya memperoleh bantuan pakan dari pemerintah. Anggota kelompok menyebut bantuan terakhir kali diterima tahun 2022 berupa pakan dan bibit. Bantuan tersebut pun diberikan melalui dana aspirasi anggota dewan. Sebaliknya dari Dinas Perikanan hingga kini diakui belum tersalurkan. 22 itu terakhir kita dapat bantuannya yang pakan dengan bibit. Itu menurut informasi dan karena kami tidak tahu persis perjalanan bantuan ini, tapi yang jelas itu menurut informasi yang kami terima itu adalah dana aspirasi dari dewan gitu ya. Dari dewan. Kalau dari perikanan sampai saat ini belum ada pakan. Dari pakannya. Itu dalam sehari pakan harus memberi makan itu berapa kilo dan atau ada berapa jenis pakan yang harus diberi makan, Bang? Ya, ada 2 jenis, pakan tenggelam sama tunduk. Nah, itu berapa kilo, Bang, untuk bisa memberi makan itu, Bang, dalam sehari? Sehari itu bisa 3 sampai 6 kilo. 6 kilo ya. Nah, Bang, ada enggak penyampaian Abang sendiri kepada pemerintah supaya ada bantuan, Bang? Penyampaian Abang kepada pemerintah? Ya, mudah-mudahan dapat bantuan ini. Kelompok mendesak dinas terkait segera turun tangan memperhatikan bantuan untuk pembudidaya air tawar agar pasokan yang mereka hasilkan meningkat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.